Oke, di video ini kita akan membahas probabilitas empiris ya. Di sebelumnya kita sudah mendiskusikan perhitungan probabilitas dengan pendekatan teoritis. Sekarang kita masuk ke yang empiris. Nah, jadi intinya gitu ya, cara empiris ini adalah kita menghitung frekuensi relatif. Jadi empiris itu berarti based on data yang kita punya gitu ya. Dari data yang kita punya nanti kita menentukan peluangnya berapa. Nah, jika peluang jika peluang setiap titik sampel tidak dapat dianggap sama, ya, maka kita tidak bisa menggunakan cara yang sebelumnya karena asumsinya kan harus dianggap sama ya. Nah, maka peluang diberikan berdasarkan pengetahuan sebelumnya atau bukti percobaan, yaitu berdasarkan frekuensi relatif. Ya, di sini FI ini adalah frekuensi relatif dan XI ini adalah kejadian. Maka peluang XI ini adalah limit N mendekati tak hingga FI atau frekuensi relatif dibagi dengan jumlah N-nya ada berapa. Nah, karena suatu limit yang benar-benar sebenarnya itu tidak ada, maka konsep probabilitas modern dikembangkan dengan pendekatan aksiomatis, sehingga probabilitas secara matematis dihitung sebagai berikut. Jadi, ini sangat simpel ya. Jadi, untuk menghitung probabilitas itu, kita hitung frekuensi for the class-nya berapa dibagi dengan total frekuensi dari distribusinya. Ya. Kasarnya kita menghitung proporsinya lah gitu. Nah, ini contohnya ya. Dari hasil ujian statistik 65 mahasiswa, kita lihat sebagai berikut. Ada yang dapat nilai 5, 6,5, 7,4 gitu ya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat gitu bahwa setiap titik sampel itu peluangnya nggak sama gitu ya. Tidak semuanya 1/n. Nah, sehingga berarti kita harus menggunakan frekuensi relatif. Nah, misalnya ditanyakan ya, probabilitas nilai 8,3 itu berapa gitu ya. Berarti kita lihat frekuensinya adalah 15 ya, dibagi dengan totalnya adalah 65. Sehingga peluang probabilitas nilai 8,3 adalah 15/65 sama dengan 3/13 ya. Nah, karena ini dia ubah jadi persentase ya jadi dikali 100%. Kalau enggak ya 3/13 saja udah cukup ya untuk mendapatkan nilai peluangnya. Nah, berapa peluang nilai 8,8 ya berarti 7/65 ya. Berapa peluang nilai 5 ya berarti 11/65 gitu ya. Jadi kayak gitu itu perhitungan peluang juga namun dengan pendekatan empiris. Karena apa? Karena semua titik sampel itu tidak memiliki bukan semua ya. Jadi karena titik sampelnya itu tidak memiliki peluang yang sama. Nah, ini probabilitas kejadian majemuk. Jadi kalau tadi kita melihat kejadian itu ya maksudnya ada berbagai bentuk kejadian ya. Ada kejadian A doang, misalnya kayak tadi peluang nilai 8,3 itu kejadian A. Tapi bisa saja kejadian itu adalah gabungan dari kejadian lain atau kejadian yang saling lepas gitu ya. Sehingga teman-teman harus memahami ini juga gitu ya. Misalnya, untuk dua kejadian sembarang A dan B, maka peluang A gabung B, biasanya A gabung B, ini U ini adalah simbol ya, ini bukan huruf U sebenarnya. Ya, dia setengah lingkaran ke atas ini ya. Ini sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Nah, jadi kalau kita mau lihat peluang A gabung B, ya peluang A atau peluang B, biasanya kata kuncinya kalau gabungan itu adalah atau, tapi kalau irisan itu dan, biasanya pakai dan. Biasanya peluang warna putih dan warna hijau itu berapa? Beda dengan peluang warna putih atau warna hijau. Itu akan berbeda ya. Nah, kalau gabungan ini biasanya keywordnya adalah atau, tapi kalau irisan itu biasanya dan ya. Tapi teman-teman harus lihat lagi konteksnya ya. Nah, untuk dua kejadian sembarang A dan B saling lepas, maka peluang A irisan B-nya pasti tidak ada karena dia mutually eksklusif atau disjoint ya. Dia tidak ada irisan, sehingga peluang A iris B-nya sama dengan 0.
Kalau peluang A gabung B ya tinggal dijumlahkan aja. Peluang A ditambah peluang B. Gitu ya. Nah, ini contoh. Misalnya kita membahas tentang struktur kartu bridge ya. Di kartu bridge ini ada scope 13 ya. Kemudian ada heart 13. Ya, ini kan ada 10 ditambah 3 ya. Kemudian ada wajik 13 dan ada keriting 13. Nah, sehingga total keseluruhan si kartu bridge ini ada 52 lembar ya. Nah, pertanyaannya, berapa probabilitas terpilihnya as? Ya, kita lihat nih, asnya di sini ada berapa? Ya, ini pakai teoritis saja. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ada 4 kejadian dibagi dengan ruang sampelnya ada 52, 4 per 52. Kemudian probabilitas terpilihnya wajik. Probabilitas terpilihnya wajik ada berapa? Wajik itu kan bisa as, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya ya, sampai K ini. Berarti ada 13. 13 dari 52 ya. 13 dari 52. Sebentar, 13 per 52. Tulisannya jelek ya. Kalau yang ini probabilitas as berarti 4 per 4. Nah, kemudian ada peluang A irisan B. A irisan B itu berarti dia as dan dia wajik gitu ya. Ya, sekali lagi kalau irisan itu kita pakainya dan. Probabilitas terpilihnya as dan wajik. Ya, as yang wajik tuh mana? Ya ini kan. Hanya ada berapa as wajik? 1. Berarti 1 per 52. Nah, dari sini kita bisa menghitung nanti berapa probabilitas terpilihnya as atau wajik. Ya, kalau nggak as itu berarti bisa as sekop, as heart, as keriting ya, atau wajik 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, itu berapa? Ya, berarti jika diambil satu kartu secara acak dari satu set kartu bridge, di mana A adalah kejadian terpilihnya as dan B kejadian terpilihnya wajik, maka peluang A gabung B adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Nah, tadi kita sudah definisikan ya di slide sebelumnya. Nah, tinggal dioperasikan aja. Berarti 4 per 52 ditambah 13 per 52 dikurangi 1 per 52. Sehingga peluang A gabung B-nya adalah 16 per 52. Nah, ini contoh lain. Misalnya peluang seorang mahasiswa lulus ujian 2 mata kuliah. Yaitu kalkulus adalah 2 per 3. Jadi peluang lulus kalkulus 2 per 3. Dan bahasa Inggris 4 per 9. Peluang lulus bahasa Inggris 4 per 9. Nah, bila peluang lulus kurang-kurangnya 1 mata kuliah, berarti K atau kalkulus atau bahasa Inggris kan? Lulus sekurang-kurangnya 1, ya kan? Ada 4 per 5, berarti ini kan peluang K gabung B itu ada 4 per 5. Kalau peluang lulus sekurang-kurangnya 1 mata kuliah kan berarti kalau nggak lulus kalkulus atau bahasa Inggris ya, salah satunya aja itu ada 4 per 5. Berapa peluang ia lulus kedua mata kuliah tersebut? Ya, kita operasikan yang tadi ya. Peluang K gabung B sama dengan peluang K ditambah peluang B dikurangi K iris B. Peluang K iris B ya. Ini peluangnya. Nah, kalau lulus kedua mata kuliah kan berarti lulus kalkulus dan juga bahasa Inggris ya. Nah, dioperasikan aja ya. Berarti peluang kalkulusnya 2 per 3 ditambah peluang bahasa Inggris 4 per 9 ya. Peluang K iris B dan gabung B-nya ditukar kan tadi jadinya. Jadi minus 4 per 5. Sehingga peluang lulus keduanya itu adalah 14 per 45. Nah, ini bisa berkembang juga menjadi 3 kejadian. Misalnya ada A gabung B gabung C gitu ya. Nah, ini konsepnya sama ya. Peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C dikurangi peluang A iris B dikurangi peluang A iris C dikurangi irisan B dan C ya. Dan ABC. Karena kalau 3 kejadian kan mungkin gini ya. Ada kemungkinan seperti ini.
Jadi ada irisan A dan B, irisan A dan C, B dan C, dan irisan ABC. Nah, ini dihilangkan dulu untuk mengetahui peluang gabungannya. Kurang lebih seperti itu ya.